Alhamdulillahillazi amarana bil ihtisab bihamdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita semua, kita dapat melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang beriman dan bertakwa. Amin. Dalam era globalisasi saat ini, kita masuki suatu era seolah-olah dunia ini tanpa batas, negara seolah-olah tanpa batas. Apa yang terjadi di belahan dunia lainnya sekarang ini juga bisa kita tahu. Itu karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan dalam memajukan segala aspek kehidupan manusia. Peranan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan di mana-mana kita saksikan sangat menonjol dalam membangun dan memajukan masyarakat, agama dan bangsanya. Secara dunia, kedudukan mereka yang berilmu lebih terhormat, lebih disegani. Sedangkan di dalam ukhrawiyah, derajat yang berilmu itu, mereka di hadapan Allah ditinggikan derajatnya dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena kalau orang mempunyai ilmu pengetahuan, karena sebetulnya manusia diciptakan di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Mampu membuka tabir tanda-tanda zaman dan mampu memanfaatkan serta mengolah apa yang ada di muka bumi ini untuk kemakmuran semua umat manusia.
Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Banyak kita menyaksikan kaum yang lemah dan tidak bisa merubah nasibnya karena tidak mempunyai ilmu. Sesuatu yang sulit bisa menjadi mudah karena kita punya ilmu. Orang azan sekarang ini tidak perlu lagi naik ke tower, tinggal menggunakan mic. Itu teknologi, ilmu. Tinggal prospeknya saja yang ditaruh di tower di atas sana. Itu ilmu pengetahuan. Dulu kita umat Islam berangkat haji 1 bulan lamanya karena naik kapal laut. Sekarang hanya hitungan jam bisa kita menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh karena ada teknologi pesawat terbang. Orang-orang yang tidak punya ilmu menjadi lemah dan tidak bisa mengubah nasibnya. Kalau kita kembali pada sejarah diturunkan Al-Quran yang pertama kalinya dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bi'ismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil kalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Makna dalam ayat tersebut di atas, untuk kaum muslimin, untuk orang-orang Islam, diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernafaskan nilai-nilai ilahiyah. Karena dengan itulah kita mampu mengenal Allah. Dan untuk menjadi orang-orang berilmu tentu banyak jalan yang disertai dengan kerja keras. Sebab dunia pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan selama kita masih hidup. Dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim yang artinya, siapa yang berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sempurna tentunya diperlukan ilmu pengetahuan. Kita harus tahu bagaimana untuk melaksanakan sholat yang benar. Harus dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana melaksanakan puasa yang benar. Harus tahu kapan mulai kita sahur. Tidak boleh lagi kita makan dan minum. Dan kapan kita harus berbuka puasa. Itu karena ada ilmu pengetahuan. Sekarang tidak perlu lagi kita melihat, oh ini sudah masuk subuh. Sudah ada teknologi.
Sudah ada jam yang bisa kita lihat, oh masuk lohor itu jam sekian, masuk subuh jam sekian, sudah tidak boleh kita untuk makan lagi. Jadi diperlukan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sisi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan, rekayasa, ide-ide yang bisa digunakan di dalam melaksanakan ibadah. Adapun teknologi adalah aplikasi dari ilmu yang dapat ditujukan hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Menuntut ilmu seperti adik-adik lakukan di pondok pesantren ini merupakan kewajiban sebagai umat manusia. Tetapi harus menuntut ilmu pengetahuan agama dan juga menuntut ilmu pengetahuan umum. Wajib, fardu ain dan fardu kifayah. Saya dengar di pondok pesantren ini ada yang dikirim ke luar negeri, tukar menukar siswa, sehingga bukan ilmu agama saja yang dipelajari di pondok ini, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Sebagaimana umat Islam harus menyadari, kaum muslimin, adik-adik semua harus menyadari bahwa dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dikaji dan digali di dalam Al-Quran, karena di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Wa'allamnahu san'ata labusin lakum linuhsinakum min ba'sikum. Artinya, telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu gunakan memelihara dirimu dan dalam peperangan, untuk melindungi keamanan. Kita harus punya ilmu bagaimana cara-cara kita untuk membuat pagar yang kokoh sehingga pondok pesantren ini aman dari bahaya. Bagaimana membangun suatu gedung yang bisa digunakan setiap tahun, harus mempunyai ilmu. Dari ayat tersebut jelas manusia dituntut berbuat sesuatu dengan menggunakan sarana teknologi, sehingga tidak mengherankan pada abad ke-7 sampai 10 Masehi ilmu pengetahuan dan teknologi dipelopori oleh orang-orang Islam. Pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad dan masa Daulah Umayyah di Cordoba, itu bisa kita lihat berkembangnya pusat
Jangan kita punya anggapan bahwa orang Islam itu hanya belajar ngaji saja, hanya belajar sholat saja. Tidak. Pada abad ke-7 sampai 10 tadi, semua ilmu pengetahuan, bagaimana pengetahuan Islam, bagaimana cara-cara beribadah, bagaimana orang membangun, arsitek, kebudayaan, seni, kimia, fisika, astronomi, orang Islam yang mempelopori, orang Islam yang menguasai. Tetapi dari abad 7 sampai abad ke-10, ilmu pengetahuan dan teknologi dikuasai oleh orang Islam. Tetapi pada abad ke-11, ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi runtuh disebabkan karena setelah kejayaan itu orang Islam sudah merasakan bagaimana hidup dalam kemewahan, bagaimana mempunyai gedung-gedung yang bagus karena dia menguasai waktu itu. Tetapi pada generasi berikutnya sudah muncul perasaan malas, tidak mau belajar lagi, tidak mau tidak punya nilai jual untuk menuntut ilmu. Timbul iri, dengki antara sesama Islam, sehingga terjadilah perpecahan, terjadilah permusuhan di dalam Islam itu sendiri karena disebabkan karena materi. Akhirnya kerajaan Islam pada waktu itu mulai hancur dan direbut kembali oleh bangsa Barat. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, khalifah di muka bumi ini. Tapi ingat, di samping diberikan akal, juga diberikan amarah, diberikan nafsu, sehingga kadang-kadang kita lupa. Banyak manusia tidak menyadari betapa hebatnya kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu otak manusia yang ukurannya hanya sebesar kepala tangan kita saja. Di dalam kepala kita ada otak yang diberikan oleh manusia, oleh Tuhan kepada manusia, dan kita semuanya punya itu. Kalau saya bandingkan dengan komputer, yang super, itu satu lapangan bola disusun komputer setinggi 400 meter, baru sebanding dengan, bukan sebanding, otak manusia lebih hebat dari komputer itu. Otak manusia bekerja dengan kecepatan 200 triliun memori per detik. Sedangkan komputer yang sebesar lapangan bola itu hanya bisa menyimpan 400 juta per detik. Oleh
nyata di California berapa tahun yang lalu di kelas salah satu profesor di Universitas California, yaitu profesor matematika. Di kelas itu sudah selesai, tapi ada satu mahasiswa baru yang terlambat. Semuanya sudah pulang, baru dia datang. Tetapi dilihat di papan tulis itu ada 2 soal matematika. Karena dia pikir itu adalah tugas pekerjaan rumah, dia kerjakan 2 soal itu, walaupun dengan sangat-sangat sulit. 1 minggu kemudian dia kumpulkan soal 2 matematika itu. Apa yang terjadi? Profesornya sangat kaget karena soal 2 matematika itu puluhan tahun terakhir ini tidak ada yang bisa memecahkan. Sarjana profesor matematika terkemuka di dunia ini tidak ada yang bisa memecahkan. Jadi alangkah hebatnya otak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Yang kedua, perebutan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Berapa kali akan menyerang ke sana, tapi selalu kandas karena angkatan laut Konstantinopel waktu itu sangat perkasa. Semua diberikan rantai, semua kapal-kapal yang akan lewat akan hancur dengan gerigi-gerigi yang sudah dipasang. Sultan Muhammad Al-Fatih menggunakan otaknya yang sebesar kepalan tangan. Bagaimana caranya? Dia membuat kapal laut, mengumpulkan kayu-kayu bulat dan mengumpulkan minyak goreng. Kapalnya itu ditarik melalui lembah dan gunung sehingga bisa sampai ke kota Konstantinopel. Dan pada waktu itu Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel. Dua contoh tersebut memberikan kepada kita, adik-adikku yang ada di pondok pesantren, harus belajar maksimal, digunakan otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu kepada kita secara maksimal. Otak manusia diibaratkan sebidang tanah yang kosong. Kita dapat menanam apapun di atasnya. Apabila kita menanam bibit yang bagus serta merawat dan memberinya pupuk, akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Begitu kan juga sebaliknya. Kalau tidak digunakan otaknya, tidak tahu apa-apa kita. Dan kita akan termasuk orang-orang yang tidak akan maju di masa-masa yang akan datang. Pada era kemajuan ilmu pengetahuan umat Islam, hendaknya saya mengharap adik-adik di pondok pesantren ini hendaklah memulai langkah-langkah strategi
dikuasai. Tetapi harus dilandasi dengan iman dan takwa, sehingga bisa kita memberikan kemakmuran dan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa orang Islam itu tidak identik dengan tidak tahu apa-apa, hanya bisa belajar ngaji, menguasai Al-Quran, tetapi ilmu di luar itu tidak dikuasai. Saya mengingatkan bahwa pada zaman abad ke-7 sampai 10 Masehi, ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum dikuasai, dipelopori oleh umat Islam. Harus kita rebut kembali itu. Harus kita kuasai kembali ilmu pengetahuan itu, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qouli hadza